teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal benda-benda langit di alam semesta. Alam semesta merupakan seluruh ruang waktu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah tempat sangat besar dan luas yang menjadi rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda langit lainnya. Ada begitu banyak benda langit di angkasa yang bahkan tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya dapat memancarkan cahaya, ada yang tidak memiliki cahaya dan hanya memantulkan cahaya. Secara umum, benda langit terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bintang, tata surya, dan nebula. Bintang adalah bola gas pijar yang memiliki cahaya sendiri. Bintang terbagi menjadi 4, yakni bintang tunggal, bintang kembar, rasi bintang, dan galaksi. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang menyatu karena matahari. Adapun nebula adalah sejenis gumpalan awan yang ada di alam semesta. Berikut ini pembahasan mengenai apa saja macam-macam benda langit di alam semesta yang perlu kita ketahui. Langsung saja simak ulasannya yuk. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan benda langit yang menjadi bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama dalam sistem ini. Bentuk benda langit yang menjadi pusat tata surya ini nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Diameter matahari diketahui mencapai 109 kali lebih besar dari bumi. Yang kedua ada planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Ada 8 planet yang terdapat di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi dapat bercahaya karena memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. 8 planet tersebut dapat terkelompok dalam 3 kelompok berbeda, yaitu berdasarkan bumi sebagai pembatas, letak asteroid, dan komposisi bahan penyusunnya. 1. Kelompok planet berdasarkan bumi sebagai pembatas terbagi menjadi 2, yaitu planet inferior, planet yang terletak di dalam orbit bumi, seperti Merkurius dan Venus. Yang kedua ada planet superior, yaitu planet yang terletak di luar orbit bumi, contohnya seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, kelompok planet berdasarkan letak asteroid. Ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu planet dalam dan planet luar. Contoh planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, planet berdasarkan komposisi bahan penyusunnya. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu planet terestrial atau kebumian yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua ada planet Jovian yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga ada satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengitari planet lain disebabkan oleh gaya tarik planet tersebut. Satelit juga disebut pengiring planet karena mengiringi planet saat mengitari matahari. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan, yaitu satelit bumi, Phobos dan Deimos, satelit planet Mars. Satelit buatan adalah satelit buatan manusia yang sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia. Ada berbagai macam satelit buatan manusia, di antaranya satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit meteorologi, dan satelit militer. Sama seperti planet yang tidak memiliki cahaya, satelit juga tidak memiliki cahaya sendiri. Satelit yang terlihat bersinar di langit memantulkan cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan satelit. Yang keempat ada bintang atau star. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri, disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi di intinya. Bintang terdiri dari 2 macam, yakni bintang semu dan bintang nyata.
Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, namun dapat memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sementara itu, bintang nyata adalah bintang yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh bintang lain di alam semesta ini seperti Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Yang kelima ada komet atau bintang berekor. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku. Komet bergerak dengan orbit berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis, dan ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Saat berada di dekat matahari, komet akan mendapatkan energi dari matahari yang disebut dengan angin matahari. Pengaruh angin matahari terhadap komet adalah es yang menggumpal tersebut akan mencair dan melepaskan gas serta debu komet. Hal ini dapat terlihat dari bentuk komet yang mempunyai ekor terang saat berdekatan dengan matahari. Ada beberapa komet yang pernah dilihat oleh manusia, yaitu komet Halley, komet Encke, dan komet Biela. Nah, contoh komet ada pada gambar di samping ini, di mana komet terdiri dari koma yang di ujung sini, kemudian inti komet yang di tengah, kemudian yang agak di tengah, lapisan hidrogen, dan yang di ujung adalah ekor. Yang keenam ada asteroid atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Jumlah asteroid sangat banyak, semuanya secara teratur terkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Selain itu terdapat juga sabuk asteroid Edgeworth, Kuiper yang terletak jauh di belakang planet Neptunus. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Antara satu asteroid dengan asteroid lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Terkadang, asteroid-asteroid tersebut dapat bertabrakan. Tubrukan antar asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil, atau disebut meteoroid. Asteroid juga memantulkan cahaya matahari. Beberapa contoh asteroid diantaranya adalah Trojan, Apollo, dan Ceres. Yang ketujuh ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit yang melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid dapat berasal dari tubrukan antar asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Meteoroid yang masuk dalam atmosfer bumi disebut meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteoroid akan bergerak dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Sebagian besar meteor akan habis bergesekan dengan atmosfer, namun ada beberapa meteor dengan ukuran sangat besar dan tidak habis terbakar sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Nah, contohnya ada pada gambar di samping ini. Yang ini namanya meteoroid, di mana dia merupakan kumpulan batu-batu kecil yang melayang-layang di langit. Kemudian yang ini adalah meteor, di mana meteor ini adalah pecahan meteoroid yang jatuh ke atmosfer bumi. Dan kemudian yang ini namanya meteorit, di mana dia berbentuk batuan yang sudah jatuh ke permukaan bumi. Nah, contoh lain yaitu pada gambar di samping ini. Yang ini namanya meteorit. Meteoroid itu berada di angkasa, di mana ia merupakan batu-batuan kecil yang melayang-layang di angkasa. Kemudian meteor itu adalah meteoroid yang jatuh ke atmosfer bumi. Nah, di atmosfer ini, meteor akan terbakar oleh atmosfer bumi. Kemudian, ada beberapa sisa meteor yang tidak terbakar sehingga jatuh ke permukaan bumi, berbentuk batuan. Nah, batuan ini namanya meteorit. Nah, gitu ya teman-teman. Yang kedelapan ada galaksi. Galaksi adalah sekumpulan materi luar angkasa yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya.
yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi. Ada banyak sekali galaksi yang terdapat di alam semesta, lebih dari 100 miliar galaksi. Beberapa nama galaksi tersebut diantaranya adalah galaksi Black A, Bima Sakti atau Milky Way, Andromeda, Sunflower, dan Tadpole. Bumi sendiri merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Yang kesembilan ada cluster. Cluster adalah gabungan beberapa galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri di alam semesta. Sebuah cluster biasanya terdiri dari 10-15 galaksi. Cluster dapat membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama supercluster. Pada cluster terdapat gravitasi yang berasal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi lainnya. Yang ke-10 ada debu antariksa atau debu kosmik. Debu antariksa terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit dan benda angkasa lainnya yang hancur atau meledak di langit. Debu antariksa dapat menyerap cahaya dari benda-benda antariksa, kemudian dipancarkan kembali. Cahaya debu antariksa dapat dilihat menggunakan teleskop inframerah. Debu-debu antariksa kemudian dapat terserap oleh calon bintang baru, sehingga memiliki peran dalam melahirkan bintang-bintang baru. Yang ke-11 ada nebula. Nebula adalah gumpalan besar awan dan debu di luar angkasa dengan warna beragam. Asal terbentuknya nebula dari ledakan supernova, keruntuhan gravitasi gas, dan tahap akhir kehidupan bintang bermassa rendah. Bintang-bintang yang bermassa lebih dari 8 kali lipat massa matahari akan meledak sebagai supernova. Supernova adalah ledakan suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih dari nova. Nova adalah ledakan bintang yang tadinya redup menjadi sangat terang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang macam-macam benda langit yang ada di alam semesta. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.